Aku dari gak pulang, akhirnya pulang masih banyak PR-nya, pakai ngerawat, bosen banget. Aku setiap hari kayak gini, gitu kan. Kadang nunggu loh, kadang ada galaknya juga kalau pas kecapean. Udah Pak, makannya udah Pak. Ayo Pak cepetan Pak, aku ini udah mau pergi, aku masih ada urusan, masih mau kemana kayak gitu. Nah, justru tadi pertumbuhan itu bukan ketika yang di luar berubah, ketika yang di dalam yang berubah. Hari ini kita bisa ngomong bahwa kalau kita punya tantangan, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda, bahkan untuk satu hal yang sama. Bagaimana pandangan kita dalam kacamata iman Katolik terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita? Bersama dengan saya Maria Kristi Dan saya Christian Reynaldo dalam Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Ini luar biasa banget sih maksud gue. Even if dia lagi berusaha untuk mencari kedamaian, tapi Tuhan juga tetap punya cara untuk shaping her ego dari dalam gitu. Halus banget gitu ya, tapi ternyata kayak bisa pulih dan segala macamnya sampai the moment akhirnya your dad come back. Mungkin juga dengan news yang tidak diinginkan, which is dia tidak sehat gitu. So tell me what happened that day. Iya, waktu itu papaku tuh stroke di pom bensin tuh stroke-nya. Kamu Lagi isi bensin. Oh, okay. Terus dibawa lah tuh sama pom bensin tuh di daerah Puri ya, ke Rumah Sakit Puri Indah. Ya udah dikontak lah kita gitu. Udah koma tuh papaku tuh. Pecah pembuluh darah kan. Jadi minta persetujuan keluarga, dioperasi ya waktu itu gimana? Operasi. Walaupun kemungkinan untuk berhasil hanya 30%. Kita doa, jalan langsung. Untuk Karena kenal Tuhan begitu ya? cepat. Yes, udah kenal Tuhan. Itu pemulihannya lama ya, kurang lebih 3 bulan tuh baru Gak sadar. nggak sadar Nggak sadar, gitu kan 3 ya. bulan. Terus udah tuh mulai dirawat di rumah. Gitu, perjalanan merawat itu kurang lebih 13 tahun tuh. Papaku sakit itu 13 tahun. Nah itu ada ceritanya lagi tuh, tembok-temboknya tuh dipecah-pecahin lagi tuh sama Tuhan tuh. Aku ngerasa udah pulih, udah rekonsiliasi gitu kan. Lewat retret-retret tadi itu loh, lewat doa. Kayaknya tuh udah mengampuni lah saya gitu. Udah pakai figur ayah lah, kalau di retret tuh kan pakai figur basuh kaki gitu kan. Saya udah mengampuni, kirain udah sembuh. Aku tuh udah sembuh, udah selesai gitu loh. Jadi 10 tahun dan ini 13 tahun. Ternyata ada babak baru lagi. Oke, kalau 13 tahun mungkin nanti akan ada one episode. But what is the special moment during 13 years menjaga orang yang kamu doakan selama 10 tahun untuk pulang, and then Tuhan izinkan dia pulang nih nggak karena kan tadi aku tanya, kenapa kamu mau pulang? Supaya aku punya keluarga yang utuh. Dan ini kan udah dysfunctional. Bahkan kamu harus Merawat lagi. Iya, jadi waktu papaku pulang itu aku lagi mengandung anak kedua. Udah Bahkan berkeluarga, udah aku udah berkeluarga, iya. Gitu. Jadi udah punya kehidupan sendiri juga sebenarnya gitu. Udah lebih siap sih. di rumah tuh gimana akhirnya? Karena kan gini, pada saat tidak ada figur ayah di rumah itu kan bukan hanya seorang jenitan yang tersakiti. Mama and your brother, kamu punya Enggak, kakak cewek. Oh sister, oke. Your sister juga kan tersakiti juga kan. Itu gimana, apa yang terjadi di rumah? Apa yang Tuhan perbuat di rumah itu selama 13 tahun? 10 tahun ya. 13 tahun yang ngerawat Oh. pada saat udah balik. Oke. Ada dinamika yang baru ya, penyesuaian baru, adaptasi baru gitu loh. Ya mulai ada mamaku mulai nggak seperti yang sesabar dulu ya, karena kan capek. ada bangun malam, ada gantiin, ada kayak gitu-gitu loh gitu. Jadi ya aku harus bantu, aku ngelihat kayak gitu kecapean banget gitu sih. Gak pakai suster ya, jadi mama sendiri yang rawat. Sama Jen. Maksudnya sekali lagi ini mungkin si Christian kok agak tenang ya hari ini. Iya. Kalau berat bagian gue ya. Nggak, jadi gini. Sebenarnya saya mau nanya ini dari tadi, tapi saya belum dapat celahnya. Jadi apa yang mau kamu tanya? Yang mau saya tanyakan adalah berarti ketika kamu tumbuh berkembang dari pribadi yang tadi sebelumnya tertutup, kan korban broken home. Broken home dalam arti kan papa nggak pulang ke rumah, dia bersama dengan yang lain. Mama berusaha sabar, beranggap tidak ada apa-apa, tapi kamu dalam hati menyimpan luka.
Ketemulah Bro David yang kemudian pelan-pelan dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan dan saling menguatkan. Pelayanan mulai dari ikut masuk SEP dulu, abis itu PD dan lain-lain, tumbuh imannya bersama-sama, dan menikah. Betul. Ketika menikah Papa hadir memberikan restu? Hadir. Hadir Tetap tapi hadir. masih belum balik ya. Tapi Iya. hadir. Iya, tapi Only hadir. hadir. Oke, setelah itu bagaimana berharap dan berdoa, ayo dong Papa bisa balik pulang ke rumah supaya keluarga utuh. Iya kan ya, benar ya, rangkumannya seperti itu. betul. Nah, semakin bertambah sudah menikah, kamu juga tumbuh sebagai pribadi yang lebih baik, trust issue tadi sudah mulai berkurang pelan-pelan. Punya anak WhatsApp udah punya anak pertama, mengandung anak kedua, tiba-tiba Papa dapat kabar, Papa pulang tapi dalam keadaan sakit dan stroke. Betul ya? Betul. Ini recap Yes. sepanjang itu. Ketika Papa pulang, terus dalam keadaan begitu, kok kamu masih mau terima? Udah sembuh itu. Saya nggak. Di sini udah sembuh. Iya. Udah mengasihi, kasihan. Iya. Lebih ke Kasihan. kasihan. Walaupun sebenarnya nanti ya mungkin nanti perjalanan ada belum beres juga, nanti dimurnikan lagi, dibersihkan. Tembok-temboknya tadi ya mau kita Ada ceritain nanti ya. di perjalanan. Karena kan perjalanan 13 tahun untuk merawat papahnya pada saat udah pulang kan lebih lama dari perjalanan doanya. Nah itu yang mau saya coba clear karena saya tadi berusaha nangkep nih ini arah perjalanannya kemana nih ya kan ternyata seperti itu dari masing-masing poin boleh saya bilang ini sebetulnya memang ciri-ciri yang ada bagaimana seorang dewasa korban broken home itu punya yang namanya hal-hal perlu diwaspadai. Seperti misalnya tadi rendah diri. Kan ada dong gara-gara Yes. gue broken home, terus Betul. korban bullying lagi. Gue depresi. Betul. Ketika diajak untuk sesuatu yang bukan dirinya, Yes. berkembang hal yang gak mau, gue di sini aja, gue begini aja kan. Terus bagaimana juga kesulitan menentukan tujuan hidup. Ada leadernya datang. Itu tanda-tanda bahwa Ya. seorang dewasa itu punya dampak-dampak negatif korban broken home. Betul. Dan itu proses penyembuhannya lama. Betul. Benar ya. Betul. Nah makanya Betul. 13 tahun ini balik lagi ya. Jadi setelah Kita di-recap, masuk nih ke 13. tembok-tembok apa Yes. yang kemudian menjadi barrier atau penghalang Jenny untuk kemudian tumbuh. Kan ada masalah-masalah lagi. kan udah pede. Kan udah pede. Iya. Katanya udah sembuh makanya bisa terima papa. Ternyata tuh kan gue yang luka buatin lagi dan ini lagi-lagi memang side effect dari broken home itu sendiri ya kan dan Sis Jenny adalah salah satu contoh yang memang mau passion sama journey-nya Tuhan. So again, what happened on 13 years and what is the special moment for you and your family? Again, for your sister and your mom. Mungkin sebelum nanti Jenny masuk ya, ternyata yang saya mau sampaikan perjalanan sebelum Papa pulang, ternyata Tuhan kan tadi pulihkan Jenny, Pelan-pelan ya. kita mengalami kasih Tuhan, kasih Bapa, Ya. ya kasih tanpa batas gitu kan. Ternyata kita baru sadar Tuhan tuh sedang mempersiapkan kita di 10 tahun berikutnya. Gitu kan. Ternyata begitu ada pulang kan nanti tantangannya ada baru lagi kan. Betul. Di rumah. Kita berucap syukur Mama udah dibaptis Katolik ya. Tapi kan perjalanan kan tadi balik lagi. Pada waktu nggak kuat kan kita juga harus ready masuk di situ kan. Jadi yang saya tangkap adalah Tuhan yang di dalam kita, Roh Kudus yang di dalam kita, yang senantiasa memberikan tadi kekuatan, kasih, ya. Di rumah Jenny karena Jenny 2 bersaudara itu perempuan, jadi kalau Papa ada di ranjang, kalau dia bangun harus ada nunggu orang yang bisa angkat, termasuk mau makan aja di meja makan itu harus ada yang angkat. Jadi waktu itu saya yang angkat. Jadi saya angkat, ya meja makan. Setelah itu kalau mau mandi, pindah lagi kursi untuk mandi, bawa ke kamar mandi. Ya, next berikutnya Jenny yang mandiin Papa, gitu kan. Dan itu bukan sesuatu yang mudah, Iya dong. gitu kan. Iya dong. Buat Jenny, aduh kiku, aduh gimana, kan kayak itu nggak gampang gitu kan. Nah, tapi justru mungkin nanti Jenny akan cerita bagaimana ternyata Roh Kudus yang bekerja, yang memulihkan, benar-benar dipulihkan secara utuh ya kalau menurut saya. Jadi disempurnakan pemulihan prosesnya Jenny sama Papa justru ketika waktu Jenny lagi mandiin papanya. Waktu lagi mandiin Papa. Ya. Kan setiap hari Kan mandiin stroke. kan gitu loh. Nggak berpikir apa-apa juga sih. Jadi setiap hari itu cuman motivasinya membantu aja. Karena mamaku kan tidur bareng sama papaku kan. Papaku sakit tidur seranjang. Kan bangun-bangun terus. Kadang basah lah, kadang apalah, ganti pampers dan segala macem gitu kan. Terus ya udah motivasinya hanya membantu. Tapi ternyata di tengah perjalanan membantu itu Tuhan tuh pulihkan aku. Aku tuh ngerasa kok sekarang aku lebih lembut ya. Kok sekarang aku speed ngomong tuh dulu aku cepet loh.
Speed ngomong tuh cepet banget, sampai jadi presenter aja tuh ngomong tuh Tensinya suruh pun tinggi. nggak boleh nadanya tinggi banget. Mohon maaf ya, sekarang aja lumayan cepet loh. Kalau dia bilang sekarang udah lebih excited, maksudnya kayak bukan ingin semuanya cepat, lebih ke Iya. excited. Tut, dulu seperti itu. Udah tensinya di atas terus. Banget, terus nadanya tinggi kalau ngomong ya. Jadi orang tuh jangan marah-marah, nggak marah kayak gitu loh. Ini biasa banget. Biasa banget gitu ya. Nah itu tuh aku ngerasa tensi ngomong tuh lebih turun. Alright. Terus ngomong tuh bisa lebih santai. Terus bisa gitu deh, bisa ngobrol sama orang. Dulu tuh paling takut one on one sama orang karena speechless. Aku ntar ngomong apa ya sama dia. Jadi kalau diajak ngomong orang berdua tuh nggak berani ngajak temen. Aku nggak bisa ngomong gitu loh, ngomong sama dia tuh apa kayak gitu. Nah semakin hari aku merasa perubahan itu. Kok aku sekarang lebih santai ya, berani menatap orang, berani lebih enjoy, lebih santai ketemu orang. Dulu tuh nggak santai ketemu orang. Jangan-jangan dia tahu nih masalah gua nih. Jangan-jangan jadi nggak mau berteman, kumpul-kumpul tuh nggak mau gitu loh. Ntar tahu lah gua kayak apa sih backgroundnya kayak gitu-gitulah. Jadi menutup diri gitu. Jadi nah aku merasa dalam perjalanan itu merawat papaku itu tembok-tembokku tuh dihancurin. Aku tuh ngerasa lebih bisa mikirin orang, bisa mengasihi, kasihan gitu loh. Bisa lebih lembut gitu. Ya ada waktunya sih capek, bosen gitu ya. Sampai kapan Tuhan kayak gini aku nih bosen. Dan gak bisa pergi-pergi jauh. Karena kan gimana ntar kalau aku pergi, kalau David pergi luar kota, aku minta tolong temen tuh. Temen di persekutuan doa, Pak bisa bantu gak ke rumahku nih ngangkat papaku kayak 3 gitu. hari nih, 4 hari. Iya jadi nanti bantu bapak siapalah ngangkat. Kadang nggak ada yang gitu. kuat kan ngangkat. Ini dari ini. Gemuk sampai- agak gede dari gitu mana? kan. Dari Dari ranjang ranjang ke tidur, kursi roda kursi atau ke roda. kursi Dan mandi. segala macam. Oke, ini menarik banget sih karena gini. Proses mengampuni ayah aja tuh nggak mudah ya. Karena mungkin kita bawa dulu emosinya bahwa ingat ya ini tuh ditinggal dan ditinggal orang tua itu tidak mudah dengan tekanan sosial, bukan hanya absen emosinya segala macam. And then tiap malam doa minta. Begitu Tuhan kabulin, deng. Ternyata homework lagi, bukan sesuatu yang dia oke, saya bertobat dan saya bisa jadi mau dalam keadaan yang prima, mau menerima Tuhan juga, jadi kayak yang biasa-biasanya lah. Ini dikasih PR lagi sama Tuhan gitu. Kondisi yang si Jenny lihat pada saat itu, bagaimana Tuhan hadir di kehidupannya papa dalam masa papa juga tidak berdaya. How was it? Tuhan masih kasih kesempatan yang pasti ke papaku. Nggak ambil waktu papaku Oh ya. Yes. Koma. pecah pembuluh darahnya di pom bensin Pom itu. Kan bensin. bisa aja Tuhan ini kan. Masih ada ceritanya tuh buat kita. Dikasih PR tuh kita tuh. Untuk kita pemulihan lagi gitu. Dikasih latihan-latihan lah. Supaya apa? Supaya punya daya tahan. Supaya punya tahan uji. Ternyata Tuhan tuh ngasih kita tuh tahan uji. Seringkali minta kan, Tuhan saya minta daya tahan, saya minta tahan uji. Ya ini gitu loh, Tuhan kasih kamu ngerawat supaya kamu punya tahan uji. Saya minta punya pengharapan Tuhan yang tidak berkesudahan. Ya ini supaya kamu punya pengharapan gitu. Jadi belajar pengharapan, belajar tahan uji itu dari ini. Aku dari gak pulang, akhirnya pulang masih banyak PR-nya, pakai ngerawat, bosen banget. Aku setiap hari kayak gini, gitu kan. Kadang nunggu loh, kadang ada galaknya juga kalau pas kecapean. Udah Pak, makannya udah Pak. Ayo Pak, cepetan Pak. Aku ini udah mau pergi, aku masih ada urusan, masih mau kemana kayak gitu. Oke, and then until the last moment sampai akhirnya dia harus berpulang. Itu menarik banget. Jadi Mungkin sebelum dicerita itu. ke situ dulu deh. Sebelum nanti mau pulang, sebenarnya gini, kan 13 tahun itu kan setelah beres mandi keranjang sebelum mungkin tidur ya diselimutin, saya selalu tanya, "Pak, mau didoain apa?" gitu kan. Terus beberapa tahun terakhir Papa cuma bilang keselamatan. Oke, saya bacain dulu kitab suci dulu, Pak. Kita baca kitab suci dulu ya. Ya, oke. Baca kitab suci, akhirnya Pak, Tuhan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Papa percaya? Ya percaya. Udah doain, berkat, udah. Dan itu terus setiap hari. Jadi kita melihat ada kelembutan hati, ada keterbukaan. Yang tadinya tidak mudah untuk berdoa. Oh udah tahu. Oh Papa kecil juga udah mesti dinar gitu kan. Jadi gak gampang. Tapi terakhir hatinya terbuka, semuanya terbuka. Sampai mungkin tadi ya perjalanan waktu lagi pandemi. Are you okay? Waktu Can I lagi- have a tissue please? Ya, waktu Tissue. lagi pandemi mungkin nanti Jenny bisa cerita. Ya, waktu
ke rumah sakit ya penuh ya. Ya waktu itu lagi Delta ya, lagi Delta tuh kondisinya ngedrop banget gitu kan. Mama aku bilang, pas hari sebelumnya itu Masuk aja. aku tuh dari nggak bisa gunting rambut sampai bisa gunting rambut papaku, dari nggak bisa nyukurin gitu ya, sampai udah kumisnya ini banget gitu ya, Rambut. sampai nyukurin kumis kayak gitu sih, sampai pasangin kateter kadang gitu ya. Mungkin dulu risih ya, sampai mandiin aja gimana sih mandiin bapak gitu kan. Iya. Sampai sama Tuhan tuh dikasih kelembutan hati gitu. Udah lagi Delta itu kemarinnya masih ketemu, masih aku potongin rambut justru. Papa rambutnya panjang ya, dipotong gitu kan. Terus aku cukur gitu. Terus mama aku bilang pas malam nih menggigil nih papa nih gitu. Terus demam kayaknya gitu. Jadi HP tuh selalu nyala. Kadang jam 3 tuh, nih papa menggigil nih, papa panas gitu kan. Terus pagi-pagi aku datang ke sana tuh, ya itu kayak udah mungkin udah koma ya. Gitu. Terus ya udah kita bawa ke rumah sakit, naikin mobil gitu kan, pakai spray diangkat gitu, masukin mobil ke rumah sakit, ketiga rumah sakit tuh lagi penuh banget, lagi pandemi itu kan Delta lagi penuh ya. Rumah sakit semua full. Rumah sakit semua full gitu, terus dicek apa sih di Saturasi. saturasinya kayak udah Oximeter. rendah banget gitu, cepet aja bu, tapi kayaknya yang orang di IGD itu udah kayaknya nggak ada harapan lah ini gitu ya. Nolak. Ini masih segini orang tolonglah gitu, nggak bisa, ini juga masih ngantri, pindah lagi rumah sakit berikutnya gitu. Rumah sakit ketiga itu ya udah, waktu aku masuk ke ngambil tiket itu udah ngeliat sih kayaknya nafas terakhir gitu. Nah selama perjalanan itu kita praise and worship, kita doa, kita ajak nyanyi gitu ya, kita doa gitu. Terus aku ngeliat kayaknya nafas panjang, terus udah gitu, terus aku bilang minta tolong dong dicek. Oh nggak bisa, kita lagi penuh, tolong dicek aja, aku bilang. Terus dokternya bilang turut berduka cita, dia bilang, jadi di mobil nggak adanya gitu. Itu sih. Mungkin saya nambahin sedikit ya. Itu buat kita sebenarnya momen indah banget ketika mencari rumah sakit sampai rumah sakit yang ketiga itu meninggal. Jadi kan, papa kita nyanyi ya, papa kita doa ya. Jadi saya jadi worship leader ya, kita bertiga, saya nyanyi gitu, ajaib kau Tuhan gitu kan, kuasamu terlebih besar. Wah saya nyanyi terus gitu kan. Nah yang saya mau sampaikan dari waktu lagi kita pergi papa tuh terengah-engah sampai ketika pujian tuh ada ketenangan gitu kan. Waktu Jenny lagi keluar, saya berdua sama papa, terus saya doa terus, saya ajak nyanyi. Sampai satu waktu ketika saya lagi nyetir, saya itu melihat sesuatu, ada cahaya terang di ujung sana. Saya lagi nyetir fokus ke depan, ada tangga, dan saya nggak tahu papa masih belum ini ya, nafas terakhir. Tapi saya melihat ada papa lagi naik di ujung sana, ada cahaya terang lagi nangkep. Nah, waktu saya lagi nyetir gitu, saya tenang. Waduh, tenang. Wah, saya doa, tetap saya nyanyi. Sampai terakhir masuk ke rumah sakit yang ketiga, Jenny nengok, dia mungkin menghembuskan yang terakhir. Gitu kan. Begitu menghembuskan baru ngelihat langsung nangis. Terus saya bilang gini, kenapa nangis? Saya bilang, itu papa udah sampai. Aku yakin, saya bilang, itu sampai. Tuh udah di ujung sana. Dan benar-benar saya berpikir, papa udah sampai. Jadi saya merasa bahwa 10, 13 tutup ceritanya tuh indah di ujung sana. Widih. Jadi dari sakit dipersiapkan sampai doa minta keselamatan, terus dibacain kitab suci sampai akhirnya pas ending ujungnya ada di sana. Jadi kita ngerasa bahwa apakah ini seperti perjalanan orang Israel sampai ke tanah perjanjian gitu kan? Kayaknya 40 tahun lama banget gitu kan. Tapi tadi balik lagi. Mungkin kalau satu domba hilang Tuhan cari itu ya mungkin ini ya. Cuma satu tapi benar-benar Tuhan tuh sayang sama dia. Tuhan sayang, Tuhan jaga. Jadi ada sukacita yang begitu dahsyat gitu di mobil itu. Bersyukur banget sih ada cerita ini papaku ini gitu loh. Jadi aku juga punya warisan buat anak-anak gitu, biar mereka tuh ngelihat gitu loh. Gimana sih sama orang tua gitu ya. Nggak direncanakan tapi memang natural aja, dan aku akhirnya bersyukur ya aku masih bisa ngerawat papaku. Jadi aku punya cerita sama anakku, kita semua bakal tua, gak ada yang tahu, mungkin besok mami juga kayak gitu, Dedi juga kayak gitu. Mereka bisa jawab nanti aku yang ngerawat mami sama Dedi ya gitu kan. Jadi kita nggak usah ngajarin, mereka udah bisa lihat gitu kan. Kita nggak minta, tapi waktu kita lagi mandiin angkat papa, sebenarnya tuh anak melihat. Jadi bilang,
nanti kalau mami ini aku yang jagain, jadi mereka berantem, nanti kalau udah tua aku yang jagain gitu. Jadi setiap hari anakku ngelihat aku nyuapin papaku, aku guntingin rambut papaku gitu kan. David ngangkat papaku, jadi udah nggak usah diajarin, harusnya mereka udah lihat dari praktek kita gitu kan. 13 years. Kayak Iya, gitu. ya berkaca dari bukan kata-kata. Kalau orang kan biasa nasihatin kata-kata ya begini-begini orang tua, tapi ini dengan tindakan maka lebih ngeresep ke anak-anak juga sih. So hal yang bagus apa yang Bro David sama Sis Jenny lakukan sih supaya ajarin anak-anak supaya bikin keluarga tetap harmonis, kayak gimana sih? Kalau dari saya pribadi sebenarnya cuma satu sih. Apalagi kalau anak kita kan termasuk di Gen Z ya. Untungnya gini, saya tahu Gen Z itu dia harus ngelewatin semua, dia harus nyobain. Cuma satu yang saya titipin, kamu harus cari Tuhan. Daddy nggak bisa jagain kamu, Daddy nggak bisa terus larang-larang kamu. Kamu juga bukan punya Daddy sama Mami, kamu punya Tuhan Yesus. Jadi saya cuma titipin satu, dimanapun kamu berada, jadikan Tuhan yang utama dan terutama dalam kehidupan kamu. Udah, pesan saya cuma itu. Selebihnya saya cuma tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan untuk anak saya yang pertama Clay, apa yang Tuhan mau saya lakukan untuk Kimi. Dan treatmentnya kita, cara kita ngajarin mereka itu beda masing-masing. Yang sini lebih suka belajar, yang ini suka mungkin yang dunianya di otomotif. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Kalau kamu suka di situ, go. Satu pesan, cari Tuhan. Jadi nggak lihat, tapi Tuhan lihat kamu. Itu aja sih yang saya sampaikan. Dari seorang ayah, dari seorang ibu? Ya, kalau aku selalu pesan orang tua bisa salah ya. Orang bisa salah, tapi Tuhan gak pernah salah. Jadi makanya harus deket sama Tuhan. Saya dari kecil ngajarin untuk selalu praise and worship, selalu doa, Firman. selalu cari Tuhan gitu kan. Ya itu manusia terbatas tapi Tuhan gak terbatas. Jadi mungkin selamanya juga saya belum tentu terus sama kamu gitu kan. Mami gak terus ada sama kamu. Gak tahu sampai kapan gitu kan. Mungkin hari ini terakhir, mungkin besok enggak. Tapi selama kamu sama Tuhan kamu gak akan patah gitu loh. Kamu gak akan ditinggalin. Pasti ada jalannya, pasti bisa gitu. Karena pengalaman saya sendiri gitu loh. Aku menemukan figur yang sejati yang nemenin aku gitu loh. Itu sih. Walaupun mengikut figur sejati itu pasti nggak akan patah. Tapi maksud aku cuma mau tanya, ini kan bener-bener kalau listeners dengerin dari awal tuh, oh ya awalnya nih literally broken home gitu ya. Dan diketemukan sama pendamping, ini dari point of view-nya seorang wanita dulu deh, ini karena ini yang lebih titik beratnya kan. Ketemu sama pasangan yang akhirnya puji Tuhan jadi jodoh dan sekarang udah 25 tahun bersama gitu kan. Dan ketika udah punya keluarga, gambar diri banyak berubah, literally kenal dan mengalami Tuhan day by day, tetap pikul salibnya juga. And then remember, mereka juga punya peran sebagai pekerjaannya masing-masing, punya peran as a parents, punya peran as a anak, dan saat itu kayaknya 13 tahun salib as anak cukup berat banget ya. Apalagi ketika sudah menikah, jadi bukan Sis Jenny doang, bahkan juga sama Bro David, dan akhirnya malah sampai ke teman-teman pelayanannya, sampai orang-orang sekitarnya pun harus kayak, you know what I mean, kamu tuh ngebelain papamu banget. Padahal kamu tahu sepanjang hidupmu papamu, karena dia pergi meninggalkanmu, dia tidak membelamu. So, kalau boleh aku tahu, apa yang membuat kamu tetap bertahan dan bisa melakukan peran-peran kamu itu? Yang tadi aku bilang, sebagai pelayan Tuhan juga, sebagai anak juga, sebagai istri dan suami juga, sebagai papa dan mama juga, it's a lot. Tapi bahkan di akhir papa pas pulang, David bisa bilang, oh jadi ini ya Tuhan yang jemput. Bahkan mungkin ini seperti sama perjalanannya orang Israel sampai ke tanah terjanjinya. Kan kita juga sebenarnya kehidupannya perjalanan juga kan. Tuhan yang ada di dalam aku pastinya. Aku pastinya gak mampu pastinya. Gitu. Tapi kalau sampai hari ini ceritanya kemarin begitu, itu pasti Tuhan yang hidup di dalam aku gitu loh, yang menimbulkan kasih gitu kan, yang bisa bikin aku ya harus merawat, harus mengasihi, harus bantuin mamaku gitu loh. Lupa tuh, luka-lukanya tuh lupa loh. Gitu udah nggak inget lagi, udah nggak ada gitu, kayaknya babak baru aja ya, emang harus ada orang tua yang harus dirawat gitu. Dan akhirnya sekarang kita ngerawat papinya David dan itu terasa ringan karena dulu tuh kayaknya kelas berat gitu loh. Papaku tuh kelas berat, dulu stroke kayak gitu. Papinya David stroke juga tapi stroke ringan, masih bisa mandiri, sekarang tinggal bareng sama kita
Dan itu saya ringan aja, nggak apa-apa gitu. Jadi waktu maminya nggak ada, waktu pandemi kemarin, jadi David nggak ditinggal maminya, meninggal. Kamu tinggal papi. Papaku meninggal gitu. Jadi papinya di Bandung sendirian. David bilang, kasihan nih papi, karena ditinggal mami itu kayak nggak ada yang ngurus gitu kan, udah pensiun gitu. Mau nggak kita rawat tinggal bareng sama kita? Dia bilang Tuhan tuh udah, aku yang kena banget tuh omongan dia, Tuhan tuh udah abis-abisan loh sama kita. Tuhan tuh udah baik banget sama kita. Itu sih aku kena udah nggak. Akhirnya aku mikir dulu, kayaknya kok nggak tuntas-tuntas ya. Kayak kemarin udah dititipin orang tua, sekarang kayak lagi gitu loh, kayak nggak freedom nih, aku nggak bebas nih kapan nih gitu kan. Ya udah, dia bilang Tuhan tuh udah bisa-bisa loh sama kita. Ya oke. Kemarin berikutnya fase saya berikutnya, saya yang mandiin papi saya, gitu kan. Dia punya momen mandiin papi, sekarang waktu itu ya, karena sekarang udah pulih, papi udah bisa mandi sendiri. Saya mandiin papi. Jadi mungkin yang saya mau sampaikan, manusia itu maunya lihat dulu baru percaya, ikut Tuhan gitu kan. Tapi kalau ikut Tuhan tuh Tuhan cuma bilang, kamu percaya aja nanti kamu akan lihat gitu kan. Enggak Tuhan, saya mau kalau ikut Tuhan pokoknya enaknya gimana. Enggak, kamu ikut. Jadi kita dulu kalau ditanya, kita tuh nggak ngerti ujungnya ini mau kemana, kita nggak ngerti. Kita nggak tahu gitu kan. Jadi Tuhan cuma minta bahwa taat aja. Nanti pada waktunya kamu akan melihat gitu kan, apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita gitu kan. Gitu. Jadi ya pokoknya ke depan saya juga nggak tahu Tuhan mau bawa kita kemana gitu kan. Cuma kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus itu ternyata Tuhan yang hidup. Ya itu aja sih yang kita tangkap. Nah, ternyata belum sampai situ aja, Chris. Kenapa? Tuh memang kita diem ya? Enggak, karena begini, to be honest ya, ini kalau senengnya jadi host persepsi nih adalah bahwa kita banyak belajar dari pengalaman hidup orang lain, right? Betul. Nah ini kebetulan yang kita hadapi, yang kita lagi berdua temui adalah seorang yang sudah berproses sama-sama tuh dari awal. Yeah, that's very Ya, strong banget. misalnya nih, relationship-nya. Bro Davidnya begini, terus nanti si Jenny begini, terus si Jenny begini, terus Bro David begini, ya kan selalu saling menguatkan, dan itu menurut saya sih satu contoh yang sangat-sangat baik. Si Jenny tadi sudah bilang bahwa berkembang dari orang yang seperti ini, terus kemudian menjadi orang yang lebih baik, tembok-tembok diruntuhkan. Kalau Bro David sendiri menemani proses Sis Jenny dari awal sampai dengan titik ini, pertumbuhan apa sih yang kamu alami dan kamu rasakan? Oke. Dalam perjalanan saya mengenal Tuhan, dulu tuh saya berpikir gini, kalau misalnya saya sakit, saya berdoa, Tuhan sembuhkan, buat saya itu mukjizat, buat saya Tuhan itu baik, buat saya itu Tuhan ada, ya. Atau kalau mungkin di case-nya waktu Jenny, karena saya mendampingi Jenny waktu dia mengalami pergumulan, waktu papanya belum pulang, karena waktu itu dia ada dengan yang lain gitu kan, ya, sampai dia nggak pulang selama 10 tahun. Dulu kita pikir kalau misalnya berdoa sama Tuhan, kalau Tuhan kabulkan, pulang dalam keadaan baik-baik, menjadi keluarga harmonis, indah, semua happy ending, kayak Tuhan baik. Tapi kalau kok pulangnya seperti ini, gimana Tuhan? Tapi pemahaman saya ternyata lain saat ini. Saya melihat bahwa ternyata ketika tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, tapi sukacita kita nggak hilang, kasih kita juga begitu melimpah, bahkan kita tetap Tuhan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saya melihat ternyata mukjizat itu tetap ada. Saya melihat ternyata justru bukan perubahan yang di luar, tapi perubahan yang di dalam. Ternyata proyeknya Tuhan itu bukan yang di luar. Tuhan ubahkan dia, enggak. Ternyata Tuhan ubahkan saya, ya, sehingga saya bisa menerima segala sesuatu yang mungkin memang nggak bisa berubah gitu kan. Jadi tetap kendali itu ada di saya. So kesimpulannya buat saya pertumbuhan itu yang saya dapat, perjalanan berjalan Lebih dari Tuhan. 23 tahun lah ya melihat Yes. seperti itu. Gitu, Kristi. 25 tahun bersama lo, hebat banget ya kan. Dan aku tadi sebenarnya mau nanya juga, kenapa kok nggak mundur aja gitu? Karena kan maksudnya it's not easy loh untuk deal with Kajeninya sendiri, it's not easy. Yeah. And then ketika Tuhan buka kan, welcome to the real world gitu. Dan itu menjadi perjalanan yang panjang, dan maksudnya kesatuan hati. Dan sedikit background deh, kita tuh belum tahu backgroundnya keluarganya Ko David tuh, is it the harmonious family? Oke. Atau mungkin Papa Mama oke. apakah cuma dysfunctional aja, papa mama ada tapi nggak ini, atau mungkin setipe juga dengan Sis Jenny? Kalau di keluarga saya baik-baik aja dalam tanda kutip, mungkin nggak ada suatu percekcokan. Tetapi menurut saya
ukurannya bukan itu. Ternyata di komunikasi antara papa mama saya pun ternyata nggak baik-baik aja. dysfunctional aja ya? Iya, baik-baik aja. Tapi ternyata sampai di akhir-akhir mami itu masih ada waktu itu ya, saya terus untuk bilang, ayo together, ayo kalau ada apa-apa ngobrol, ayo. Kita nggak ada yang pernah tahu. Karena waktu itu terakhir-terakhir sempat juga papi nggak mau ngomong sama mami nggak mau ngomong sama papi. Jadi saya melihat bahwa ternyata yang dulu kita pikir baik-baik saja, ternyata tidak baik-baik saja. Tapi jauh beda banget sih. Dulu aku ngelihat papinya itu kan aktif gereja, papinya tuh dewan gitu ya. Aktivitas gerejanya tuh padat lah gitu. Jadi aku ngeliat wih gitu. Maksudnya papinya dia tuh oke banget, bangunnya jam 4 pagi berdoa gitu kan. Gitu. Jadi wih gitu. Kayaknya tuh figur bapak ideal kayaknya gitu. Gitu sih. Tapi maksudnya ya itu juga it's happened, dan kalau kita tarik lagi ya, broken home it doesn't always yang kayak oh ini pecah banget. Betul. Dysfunctional ketika tidak ada kehangatan. Mungkin di beberapa episode yang lalu kita juga ngomong bahwa ketika home is being just house, bukan a home itself gitu, bukan jadi rumah yang benar-benar orang tuh bisa pulang dan istirahat, it's also salah satu indikasi dari broken family or broken home itself gitu kan. Jadi maksudnya kayak dua figur ini Tuhan pakai luar biasa, dan mereka as a power couple sudah teruji, say 25 tahun, say bukan 2,5 tahun, dan perjalanan roller coaster banget. Dan ternyata memang I don't know ya, tadi pertanyaanku udah dijawab juga sih. Mungkin ketika Tuhan hadir, rasa sakit hatinya, rasa diabaikannya, rasa ketidak ada kasihan dari bapaknya tuh hilang seketika, digantikan kasih sama Tuhan, sehingga menyebabkan Kak Jenny tuh bisa merawat papa 13 tahun, dan sampai kok David bisa lihat papa memang betul-betul dijemput sama Tuhan gitu kan. Tapi bagaimana dengan hasil semua dosa kan ada konsekuensinya. 10 tahun papa nggak ada. Bagaimana mungkin dengan orang tersebut, apakah keluarganya Kak Jenny bisa mengampuni, dan bagaimana sekarang relasinya? We also wanna know. Kalau aku sih mengampuni ya, maksudnya aku sih masih berhubungan baik gitu ya, maksudnya masih ada komunikasi gitu sama Pihak sana. iya, sama anaknya papaku juga aku merasa kasihan gitu. Jadi seringkali aku pun nanya kabarnya gimana, oke enggak, kamu sekolahnya gimana, kamu sekarang oke enggak, kayak gitu-gitunya tuh aku ada gitu. Kasihan gitu ya. Tapi kalau mamaku dan yang lain mungkin enggak ada ini sih, enggak ada. Jadi literally relasi. kamu doang yang Iya. maksudnya bisa berkomunikasi dengan saudara tiri kamu, bahkan bertanya apa kabar dan lain-lain. Apakah pernah terucap kata maaf, permintaan maaf dari orang yang quote unquote gitu mengganggu hubungan rumah Iya. tangganya papa mama kamu? Iya, waktu papaku nggak ada meninggal, dia WA, dia minta maaf Hah? gitu. Dan akhirnya rekonsiliasi, dan Tuhan izinkan itu dong. Hanya lewat WA sih gitu, nggak yang ketemu langsung gitu. Nah, aku ada another question lagi nih. Kalian berdua kan memang maksudnya sangat mengagungkan dan melihat bagaimana karya Tuhan yang nyata. Kalau aku tanya ini, sebagai orang yang sudah merasakan dan mengenal kasih Tuhan, kira-kira gimana ya Tuhan melihat maksudnya orang ketiga dalam kehidupan rumah tangganya papi maminya Kak Jenny? Kamu sempat terpikir nggak, kenapa sih Tuhan sampai ada orang ini dan sampai ada anak lagi? Maksudmu nih apa? Karena kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa setiap ini tuh ada rencananya. Ujiannya tuh maksudnya ada rencana Tuhan di balik itu. Iya, tapi kayak kenapa ya Tuhan? Kok sampai sejauh ini? Dan pernah ada di fase bertanya itu nggak? Pernah. And then you got the answer? Pernah ada, dan ya itu yang menjadi doa juga gitu kan. Pengen bisa menerima gitu ya, pengen bisa berdamai gitu, dan itu menjadi wujud doa juga gitu. Dan akhirnya udah gak ada rasa lagi, udah gak ada rasa kesel, hilang dengan sendirinya. Rasa kecewa itu gitu kan, rasa iri itu gitu. Ya itu yang timbul kasihan gitu. Saya kasihan sih sama orang-orang yang kayak gitu. Mungkin saya nambahin ya, karena proses bener-bener proses dari terjadi nggak di rumah sampai ada di tengah-tengah itu ada sedikit juga seperti percekcokan gitu ya waktu itu ya. Sebenarnya gini, nggak mudah banget sih kalau mau tadi ngomong wah Tuhan kenapa? Karena waktu itu sempat ada proses juga ya yang cukup kayak itu dalam tanda kutip seperti teror dan segala macam ya. Yang kayaknya itu ya saya yakin kalau saat itu ya udah is oke lah, nggak apa-apa.
kita yang mewakili istilahnya dari rumah, yuk kita selesaikan. Dan semua selesai. Karena melibatkan dalam tanda kutip pihak-pihak lainnya yang meneror, membuat kita takut, resah gitu kan ya dari pihak di sana. Tapi Ada masalah-masasalah keuangan gitulah yang harus Diselesaikan. diberesin gitu kan. Waktu papa Karena ada berpulang. Waktu papaku sakit. Oh, waktu Karena papa sakit. pasti merembet karena again 10 tahun it's not simple. Iya. Bukan waktu yang sedikit Iya, gitu. kita nggak loh. tahu ada apa aja di balik sini. Iya. Iya. Jadi yang sebelah sana ini beresin dong gitu Menuntut kan. tanggung jawab juga gitu. Tanggung jawab papaku itu ada anak dan lain-lain gitu loh yang harus dibiayain harus diberesin dan lain-lain kan. gitu kan. Akhirnya ya kita take over juga. Ya udah is okay. Dari mana ya nggak tahu, nanti dari Tuhan lah. Wow, Gitu kan. Jadi nggak tahu level. akhirnya itu di awal-awal tadi begitu pulang kita harus menyelesaikan itu juga. Karena kalau nggak dalam tanda kutip terornya cukup kencang juga. Tapi satu yang saya mau sampaikan, saya teringat kalau misalnya Paulus begitu dia udah melayani Tuhan, lalu teringat ketika ada duri dalam daging gitu kan, di doanya Paulus angkat duri dalam daging gitu kan, duri dalam dagingku. Tapi ada jawaban enggak, duri dalam daging kamu enggak diangkat, tapi cukuplah kasih karuniaku di dalam kamu gitu kan. Jadi tantangannya itu diizinkan tetap ada, tetapi kuasa Tuhannya ditambah sehingga kita bisa ngelewatin itu tadi Dengan baik. dengan rasa kasih ya, dengan rasa tetap damai dan sukacita. Nah, justru tadi pertumbuhan itu bukan ketika yang di luar berubah, ketika yang di dalam yang berubah. Hari ini kita bisa ngomong bahwa kalau kita punya tantangan, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Mendekat kepada Tuhan, tanya sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan gitu kan. Ternyata ketika kita cari jalan ke dalam, solusinya semua ada. Dan hari ini kita mau bilang bahwa saya kenal siapa Tuhan yang saya sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Gitu. Kita benar-benar tepuk tangan buat Sis Jenny sama Bro David. Dalam ini suami istri. Ini dua-duanya saling tumbuh soalnya. Sis Jenny tumbuh saksinya Bro David. Bro David di satu sisi juga beda sama David yang dulu kan? Banget. Oh banget. Saksi pertumbuhannya siapa? Sis Jenny. Jadi kalau bisa dua-dua seperti ini bagus nih. Tapi ya nyarinya juga gak gampang ya. Harus Ini berdoa sama gampang di dan committednya atas. juga gak gampang. Oh, iya. Again. Saya kalau misalnya di posisi Bro David seperti itu belum tentu saya bisa bertahan. Iya dong, kan ini bukan mengibaratkan, sebentar, mengimajinasikan. Karena aku gak bisa bantu. Loh nggak apa-apa, nggak perlu dibantu, tenang. Saya bisa mengatasi ini. Maksudnya kalau saya di posisi segitu belum tentu saya kuat gitu Betul. loh. So do I. Iya. So do I kalau misalnya aku di posisi Dari dia. pacaran aja, waduh ini calon pasangan gua kayaknya masalahnya banyak banget gitu. Iya, Apakah apalagi gua kita terusin kenal. atau enggak, itu baru level awal loh. Belum kalau ketika udah berkomitmen ya kan, sudah bersuami istri. Aduh gila nih keluarga istri gua nih bermasalah banget. Kan siapa tahu. Tiap orang ketahanannya beda-beda. Betul, tapi yang sekali lagi makanya dari pertanyaan-pertanyaan kita bisa membantu listeners juga untuk melihat bagaimana ya memang di situasi yang diterima adalah keluarga yang broken. Tapi effort dari Sis Jenny sama Bro David tuh besarnya luar biasa. Banyak yang bisa Mereka kita pegang Tuhan gak pernah lepas gitu teladani, sampai betul. akhirnya anak-anaknya pun di usia yang sangat muda udah benar-benar kita bisa katakan gitu kayak mencari Tuhan dan mereka siap untuk merawat orang tuanya sebegitunya gitu kan, dan itu merupakan bukti nyata juga bahwa Tuhan sungguh bekerja dalam keluarga yang tidak sempurna sampai akhirnya dia buat jalannya indah sempurna setelah berpuluh tahun ya, 20 tahunan, ketika 10 tambah 13 tambah sekarang gitu kan, kayak kita ngeliat wah Tuhan tuh berkarya luar biasa. So last question untuk menutup ini semua. Setelah kalian berdua melewati journey yang sungguh luar biasa, terutama membuat rumah yang tadinya broken dengan kasih Tuhan bisa jadi perfect, jauh banget kan tuh, kayak bener-bener effort banget. Apa yang menjadi pesan, literally lagi-lagi untuk listeners yang menyaksikan tayangan hari ini, yang dia sangat bergumul sekali dengan keluarganya yang papa mamaku ada, tapi aku kayak anak tetangga. Papaku ada, cuma mamaku nggak tahu kemana, atau kebalikan, mamaku ada, papaku nggak tahu kemana, dan bahkan mungkin I wish orang tuaku udah meninggal aja, saking mereka mengalami luka yang cukup sangat berat dari broken home. Dan apakah aku bisa punya family in the future dengan mereka saat ini hadir dengan pertanyaan-pertanyaan, mereka masih di sesi-sesi yang itu. Apa pesan kalian berdua? Boleh dari Jenny dulu, Mbak Isra. Ya pastinya Tuhan menciptakan kita tuh berharga. Ya Tuhan tuh menciptakan kita punya fungsi yang maksimal buat orang-orang di sekitar kita yang mungkin nggak sempurna gitu ya, mungkin nggak ideal gitu. Jadi jangan pernah lepas dari Tuhan,
cari Tuhan sampai dapet, temukan gitu, tanya Tuhan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan gitu loh. Jadi baru kita bisa bertumbuh dan kita bisa menjadi dewasa dan baru kita bisa jadi berkat. Itu aja sih. Jadi kita nggak bisa merubah yang di luar kita, yang bisa kita rubah ya diri kita sendiri. Jadi kita harus tanya sama Tuhan, apa Tuhan maksudnya ya? Kalau kita sekarang dalam keadaan nggak ideal, yang nggak sempurna, apa nih maksudnya semua ini? Pertumbuhan apa yang harus saya jalani? Gitu loh. Pasti Tuhan punya maksud untuk mendewasakan kita, dan kita nggak bilang sampai hari ini kita aman-aman aja, sampai hari ini pun sampai kita meninggal pasti ada tantangan terus. Tapi kita dilatih Tuhan untuk naik kelas terus lah. Gitu. Itu kemarin gitu kan. Nggak selesai sampai di situ. Hari ini ada lagi, besok ada lagi ya. Makanya kita harus terus nempel sama Tuhan, maju terus. Berjalan bersama dengan Tuhan, gitu sih, akan indah pada waktunya nanti, sempurna lah kita gitu. Itu aja sih. Dari Bro David? Oke, setuju. Saya cuma mungkin melengkapi aja yang tadi Jenny sampaikan. Jadi sebenarnya pada saat kita udah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kehidupan kita itu udah bukan milik kita lagi. Hidup saya itu berarti udah miliknya Tuhan. Berarti bukan apa yang saya pikirkan, bukan lagi apa yang saya inginkan, bukan lagi apa yang saya kehendaki. Kalau ada pertanyaan, kenapa saya dilahirkan di keluarga seperti ini? Dan kita berusaha mengubah yang di luar. Yang tadi, berusaha mencari jalan keluar. Seharusnya kita cari jalan ke dalam. Jadi poinnya ketika saya udah terima Tuhan Yesus, sebenarnya gini, jangan paksa yang di luar yang berubah. Tapi justru yang harus kita lakukan, yang di dalam yang harus berubah. Jadi kalau hari ini saya udah terima Tuhan Yesus, pertanyaan gini, apa yang Tuhan Yesus mau saya lakukan kalau saya ada di dalam keluarga yang broken home, ya, papa yang tidak ideal, mama yang tidak ideal. Jangan berusaha merubah papa, merubah mama, tapi apa yang Tuhan Yesus mau saya lakukan? Apakah saya harus mendoakan? Apa mungkin saya harus menemani mama? Apa mungkin saya harus mendoakan papa? Itu yang harus kita lakukan, gitu kan. Sampai pada akhirnya nanti ketika kita taat dan setia, nanti kita akan melihat ternyata ya bahwa Tuhan punya tujuan atas kehidupan saya, ya. Jadi bukan rancangan saya, bukan keinginan saya, tapi rancangan Tuhan yang terjadi. So, kehidupan kita kalau nanti sisanya berapa waktu lagi ya, berapa tahun lagi yang bisa gini. Mau itu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, nggak usah pusing. Saya cuma mau pakai sisa waktu saya hanya untuk melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Karena selebihnya kehidupan saya akan hidup di dalam anugerahnya Tuhan. Saya akan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Apa yang gak pernah dilihat mata, apa yang gak pernah didengar telinga, apa yang gak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Itu aja. Dalam. Menyala abangku. Ilmu padi. Ilmu padi. Ini pasti nggak tahu yang ini, dia nggak tahu jokesnya. Tahu kan menyala abangku ilmu padi? Tahu. Daging semua tahu ya kak? Tahu. Mama. Meremehkan nih, suka gitu. Enggak, soalnya kan dari tadi kan ininya yang air asin. Emang kenapa? Anak SMP sekarang juga tahu kalau lagi terdampar di tengah laut, ini kembali lagi. Jangan minum air laut, makin dehidrasi gitu. Ya mudah-mudahan di salah satu highlight kita ya. Pokoknya kalau terdampar. Ingat pesan dari Uncle Christian ya. Uncle Christian bilang buat kamu-kamu yang mungkin sekarang lagi dalam keadaan keluarganya broken home, atau mungkin kamu-kamu yang keluarganya memang lagi bermasalah sebagai suami istri ya, sebagai anak, sebagai orang tua. Apa yang jadi pengalaman hidup dari Sis Jenny dan Bro David mudah-mudahan bisa menginspirasi kamu, dan ingat bahwa carilah ke dalam Tuhan, maka semua itu nanti akan dibukakan jalannya. Karena Tuhan yang sanggup melakukan mukjizat dalam keluarga Bro David dan juga Sis Jenny adalah Tuhan yang sama juga, yang sanggup, He's more than able untuk melakukan mukjizatnya dalam keluarga kamu apapun keadaannya. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap setia dan juga bersabar dalam prosesmu, sama seperti dua bintang tamu kita yang sungguh setia dan bersabar sampai dengan saat ini. Mungkin podcast kita cuma 1,5 jam, tapi again yang mereka lewati bersama is more than 20 years. Jadi betul. Luar biasa banget. Kalau Bro David tadi bilang di awal-awal ya, waktu di kuliahan perkenalan awal, kuliah perkenalan awal. Kan lu sama kuliah? Dengerin. Waktu kuliah. Ini mulai gini nih. Memang kalau di detik-detik akhir dia mulai crash ya di sini ya. Beda sama yang generasi tahan banting gitu. Lu dari subuh ya? Bangun siang ya? Maksudnya begini, Bro David kan tadi bilang di awal-awal begitu melihat Jenitan gitu kan. Ini bukan hitungan gue nih, gak masuk hitungan gue. Ingat bro, apa yang jadi hitungan manusia belum tentu sama dengan hitungan Tuhan. Apa yang tidak pernah terlintas seperti Injil penutup dari ini tadi ya Bro David ya. Tapi sekali lagi ini menandakan bahwa memang
bukan sebuah kebetulan dan semoga kamu terberkati dengan episode ini. Aku yakin kamu pasti terberkati sih, at least gitu ya. Terberkati juga. And we are gitu. Terima kasih sekali lagi Bro Davi Sejeni karena membuat kita hari ini kayak sungguh beruntung sekali menjadi host Persepsi ya, karena kayak der langsung di depannya. God bless your journey dan mungkin nanti kita ketemu lagi dengan journey yang lain gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Dan pasti kalau kamu terberkati dengan podcast ini, jangan lupa nanti di layar kamu langsung ada QR code yang bisa kamu jadikan channel untuk menjadi berkat, because we are blessed to be a blessing. Jadi kalau kamu merasa pekerjaan Tuhan yang ini benar-benar memberkati kamu, jangan lupa untuk berbagi juga. Dan kalaupun ada part-part yang kayaknya kamu kena banget gitu kan, kamu juga boleh potong dan juga share ke sosial media kamu. Jangan lupa di-tag ke kita juga di Persepsi, terus juga di komen juga supaya algoritmanya naik, jadi makin banyak orang yang tahu channel ini. Itu kalau misalnya apa channel YouTube? What do you mean? Subscribe, Likes, and then likes-nya, turn on the nyalakan notification, loncengnya, share. sebanyak-banyaknya, itu kamu turut membantu. Selain memberikan persembahan kasih lewat QR code tadi ya. Betul sekali dan dan sekali lagi kita mau ngucapin terima kasih banget untuk sponsor kita yang always membuat kita lo fabulous ya kan. Siapa Chris? Ada Parang Kencana yang membuat kita tampil kinclong itu bajunya bagus. Pokoknya fabulous ya. Kalau nggak pakai Parang Kencana batik-batik butak pokoknya. Gitu pakai Parang Kencana, wow. Christian doang ya, oke nggak masalah. Karena aku percaya bahwa aku cantik seperti kata si Jenny ya. Jadi aku kinglong pakai apapun, tapi Parang Kencana membuat tingkat kecantikanku menambah lagi. Begitupun juga untuk konten kita yang memang dibikin sedemikian rupa, dari mulai bintang tamunya, temanya, pertanyaan-pertanyaannya oleh tim dari Increasing. Terima kasih ya teman-teman tim Media Ministry BPKP KKKJ juga luar biasa. Thank you so much fans, luar biasa. Dan kalau misalnya kamu pengen punya tema tertentu yang kita bahas, jangan lupa mention kita, DM kita ataupun tinggalkan komen supaya apa yang kita lakukan juga bisa menjadi berkat dan kita jadi bisa tahu. Kadang-kadang kan kalau mungkin kita mau nanya kemana ya, kita mau ngomong apa, kita mau bahas apa nih, atau aku punya masalah ini, bahasnya kemana ya, curhatnya. Nah, curhat ke sini nanti biar timnya yang pusing. Betul, setuju. Nah, karena timnya juga udah pusing, sekarang waktu kita pamit, sampai ketemu lagi ya di episode Persepsi berikutnya. Bye. Bye, God bless, Tuhan berkati.